Kisah guru yang jatuh cinta kepada muridnya dan menjadi ibu negara. Pada tahun 1993, di kota kecil Amiens di Perancis, anak-anak sekolah dari kelas drama Madame Auzier bermain di atas panggung. Penonton sangat senang. Di akhir pertunjukan, para aktor muda naik ke panggung bersama guru mereka, untuk membungkukkan badan. Salah satu aktor dan siswa yang berbakat, Emmanuel, mendekati guru dramanya dan mencium pipinya. Sang guru tidak keberatan karena ciuman itu terlihat sangat polos. Madame Auzier adalah seorang wanita berusia 40 tahun yang sudah menikah dan ibu dari 3 anak. Emmanuel adalah pria biasa berusia 16 tahun. Tidak ada yang berpikir bahwa mereka dapat menjalin hubungan. Namun, di kota kecil Amiens, rumor menyebar dengan cepat. Tak lama, semua orang akan mengetahui kebenaran dari cinta terlarang ini. Tetapi, pada awalnya komunikasi antara guru dan siswa tersebut tidak menimbulkan kecurigaan pada siapapun. Brigitte lahir dari keluarga kaya pemilik pabrik coklat di Amiens, dan dia memiliki semua yang diinginkannya. Pada usia 21 tahun dia menikah dengan bankir André Louis Auzier. Mereka dikaruniai 2 orang putri dan seorang putra. Dia tidak pernah kekurangan uang dan mengabdikan diri untuk keluarga dan anak-anaknya, tetapi kehidupan seperti itu terlalu membosankan baginya. Itulah sebabnya dia menjadi guru di sekolah Katolik swasta, La Providence. Dia mengajar bahasa Prancis, Latin, dan juga menjadi pembimbing kelas drama. Di sanalah Brigitte pertama kali bertemu dengan Emmanuel. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang merupakan siswa teladan, yang memiliki bakat besar dalam menulis. Dan fakta yang menarik adalah, putri tertua Brigitte, Lauren, belajar di kelas yang sama dengan Emmanuel. Di sekolah, Emmanuel langsung menarik perhatian Brigitte. Dia berbakat, pintar menulis puisi dan drama yang indah. Brigitte tahu bahwa suatu hari, anak muda ini akan mencapai kesuksesan besar. Suatu ketika, Emmanuel masuk ke kelas drama Brigitte, dan meminta sang guru wanita untuk membimbingnya secara pribadi dalam sebuah pertunjukan drama yang baru. Brigitte tidak bisa menolak, mereka begitu bahagia bersama. Namun sampai saat ini, tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi antara guru dan siswa dalam kelas privat pada pelajaran drama tersebut. Brigitte mungkin mengerti bahwa bersama pemuda ini, hubungan mereka tidak akan punya masa depan. Oleh karena itu dia mungkin memperlakukan hubungan ini sebagai hubungan cinta sesaat. Bagaimanapun, dia tidak akan bercerai atau mengatakan yang sebenarnya kepada suaminya. Di usia 40 tahun, dia cukup mengerti bahwa keluarga dan tanggung jawab adalah lebih penting daripada menuruti perasaan. Oleh karena itu, ketika orang tua anak itu mengetahui perselingkuhan itu dan membawa putranya pindah ke Paris, jauh dari objek cinta terlarangnya, Brigitte menerimanya dengan baik. Tetapi sebelum pergi, Emmanuel berkata kepadanya, "Aku akan kembali dan menikah denganmu." Orang-orang di Amiens mengkritiknya dengan keras. Cara formal mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal, karena usia yang diperbolehkan dalam berhubungan di Prancis adalah 15 tahun, tetapi opini publik tidak dapat menerima hubungan ini. Seorang siswa berusia 16 tahun dan seorang guru berusia 40 tahun yang sudah menikah. Hubungan seperti itu biasanya tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kisah cinta ini adalah pengecualian. Bahkan di Paris, siswa muda itu tidak bisa melupakan wanita yang dicintainya. Dia menelepon Brigitte hampir setiap hari, dan selalu berbicara lama dengannya di telepon. Selang beberapa waktu, dengan berbagai alasan, mereka diam-diam mulai bertemu di Paris. Setiap tahun hubungan mereka semakin dekat. Hal ini berujung pada fakta bahwa pada tahun 2006, Brigitte akhirnya menceraikan suaminya. Dia akhirnya bisa melakukan apa yang dimauinya dan terlepas dari prasangka. Emmanuel memenuhi janjinya dan melamar gurunya, dan mengajaknya menikah lagi. Pada awalnya, sang guru tidak mau karena dia takut, Emmanuel, yang usianya 25 tahun lebih muda, mungkin akan menginginkan anak. Dia tidak bisa memberikannya kepadanya karena umurnya. Tetapi ketika Emmanuel menjelaskan bahwa hal itu tidak penting baginya, dia pun setuju. Setahun kemudian setelah perceraiannya, dia menjadi Nyonya Macron. Emmanuel berusia 30 tahun saat itu dan dia 54 tahun.
Itu adalah perayaan yang sepi yang hanya di lingkungan internal keluarga saja. Akhirnya setelah hampir 13 tahun berpacaran secara rahasia, mereka dapat secara terbuka menyatakan kepada dunia bahwa mereka saling mencintai. Namun, pasangan ini harus berurusan dengan prasangka buruk di sepanjang hidup mereka. Ketika Emmanuel Macron mencalonkan diri menjadi presiden, lawan-lawan politik dan wartawan terus-menerus mengarang cerita palsu tentang mereka. Macron pernah dikatakan sebagai seorang pria gay. Dan Brigitte, mereka mengatakan bahwa dia adalah laki-laki yang telah mengubah jenis kelaminnya. Tapi hal itu sulit dipercaya melihat pasangan ini selalu memperlakukan satu dan lainnya dengan penuh kemesraan. Macron membalas kritik dengan mengatakan, tidak akan ada yang menyebut hubungan kami tidak wajar jika perbedaan usia kami dibalik. Manusia sulit menerima sesuatu yang tulus dan unik. Meski banyak dikecam, pasangan ini mampu mempertahankan cintanya, dan kini jutaan orang mulai memujanya. Mungkin terpilihnya Macron menjadi presiden Prancis sebagian besar adalah berkat istrinya yang selalu percaya padanya dan mendukung obsesinya untuk memasuki dunia politik. Seperti ungkapan yang sering disampaikan, di belakang setiap pria hebat ada wanita hebat. Brigitte menjadi ibu negara Prancis dan selalu membantu suaminya dalam segala hal. Setiap hari, ratusan surat yang datang ke Istana Élysée dialamatkan kepadanya. Banyak wanita mengagumi keberanian dan kepercayaan dirinya. Brigitte menunjukkan bahwa bahkan di atas usia 60 wanita dapat mengenakan rok pendek dan pakaian ketat yang trendy. Dia menginspirasi wanita untuk tetap menarik di usia berapapun, dan agar menjalani hidup tanpa terlalu banyak memperhatikan prasangka dan opini publik. Brigitte mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk karir suaminya, dan Macron menerima setiap kata darinya. Macron tidak bisa melewatkan 1,5 jam tanpa menelepon atau berbicara dengan kekasihnya yang sekarang menjadi istrinya itu. Pasangan ini adalah salah satu yang paling kontroversial di dunia. Mereka tidak memiliki anak, tetapi yang utama adalah mereka saling mencintai.